Kenalin, nama aku Andini Melanir Anafi. Teman-teman biasanya manggil aku Andini. Usia aku sekarang udah masuk 21 tahun. Kesibukan akhir-akhir ini karena aku kuliah di semester 6, banyak turun lapang dan praktikum gitu aja sih, Mbak. Nama Amelia Fitri Dewayanti, biasanya dipanggil Amel. Angkatan atau umur? Umur 22, sibukan kuliah offline sih sekarang. Ibu tuh perannya dua sih, nggak cuma sebagai ibu tapi juga sebagai ayah kalau di hidup. Karena emang lebih banyak usaha juga, terus memang dari SD kan udah pisah ya, jadi memang lebih banyak sama mama sih. Karena saat itu benar-benar di saat benar-benar sudah sendiri, itu harus ya mencukupi semuanya, 3 orang anak, semua kebutuhan, dan itu semuanya sendiri gitu. Dan kalau dipikir-pikir kan kayak saya aja kuliah tuh ngerasanya berat gitu ya, tapi kalau dilihat lagi ternyata ya mama aja bisa gitu sendirian gitu. Jadi ya saya itu sangat kuat sih ternyata gitu ya. Orang yang cukup keras tapi sebenarnya lembut. Jadi kalau ngeliat mama tuh sebenarnya gengsinya cukup tinggi gitu, nggak seperti misalkan ibu yang lain yang gampang mengutarakan apa yang dirasakan misalnya, atau mengungkapkan kasih sayang. Di keluarga saya tuh nggak seperti itu, jadi memang cukup keras tapi sebenarnya sangat perhatian gitu. Jadi sosok seorang ibu bagi aku di usia aku yang 21 tahun ini, ibu itu sebagai penyemangat bagi aku. Kenapa penyemangat? Karena kalau misalnya aku lagi rapuh, itu aku ceritanya ke ibu gitu. Jadi ibu juga bisa ngasih solusi tentang apa yang aku pengen kayak gitu. Ibu juga sosok pendengar yang baik bagi aku. Oke, sebenarnya ini baru banget sih aku rasain. Jadi waktu aku ulang tahun di usia 21 tahun baru banget bulan kemarin itu, aku ulang tahun pertama kali di rumah setelah berapa ya? Kalau nggak salah sekitar 6 tahunan aku itu udah merantau. Nah, di situ aku ulang tahun, itu kan pas lebaran ya aku ulang tahun. Jadi aku di rumah, terus kayak aku sedih sih ini. Kan aku tuh pas di rumah itu aku tidurnya bareng-bareng. Kebetulan ibu aku tuh tidur di sebelah aku. Nah, pas hari ulang tahun aku itu aku diucapin gitu loh, dipeluk terus dicium. Nggak tahu kenapa sedih bagi aku, padahal itu tuh kayak harusnya seneng kan, tapi aku tuh terharu gitu loh, Za. Kenapa? Karena aku tuh kangen momen kayak gitu. Aku kan udah lama merantau, yang kayak aku ceritain tadi, hampir 6 tahunan aku tuh udah merantau gitu loh. Nah, jadi hal-hal yang kayak gitu tuh bikin aku tuh terharu gitu loh, antara sedih, seneng, campur aduk. Sebenarnya itu momen bahagia ya, tapi nggak tahu kenapa aku sedih nyeritainnya kayak gitu. Tapi bukannya sedih banget kayak gitu ya, itu tadi karena terharu, kayak momen yang apa aku kangenin tuh ternyata alhamdulillah aku masih bisa ketemu kayak gitu sih. Kalau sama mama tuh ngerasanya seperti tumbuh sama-sama sih, karena kan ngelewatin masa-masa sulitnya kan cuma berempat lah sama 2 saudara yang lain. Jadi kayak ya, apalagi kalau untuk anak yang baru tumbuh gitu kan, misalnya cekcok ataupun apa, jadi ya sama-sama
di fase belajar tentang mengendalikan emosi, sama-sama belajar memahami, yang apalagi beberapa tahun yang lalu kan kehilangan nenek gitu ya. Kan biasanya kalau cucu kan pasti deketnya sama neneknya gitu. Tapi semenjak gak ada nenek, mau nggak mau kan pasti deketnya sama mama. Jadi ternyata ya semakin besar ya peran orang tua itu ternyata semakin besar sih gitu. Di saat punya keinginan yang beda sama orang tua sama mama gitu. Jadi satu sisi misal saat itu tuh mama pingin anaknya tuh nggak ada yang sekolah di sini, maunya sekolahnya di luar semua. Tapi di sisi lain kan memang kadang keinginan orang tua itu cukup tinggi tapi kurang tahu kemampuan anaknya seperti apa gitu kan. Jadi ya cukup lumayan lah itu bikin cekcok lah, apalagi ngeliat yang lain sudah kuliah yang akhirnya harus gap year sekitar 2 tahun daripada yang lain. Jadi kayak itu sih titik terendah. Kadang ngelihat yang lain sudah kuliah, apalagi kalau sekarang kan teman-teman sudah wisuda semua dan saya sendiri baru semester 4, kadang itu sih menurut saya yang di titik terendah. Pernah. Boleh diceritain? Enggak. Kalau titik terendah tuh sebenarnya aku nggak bisa nyebut ini titik terendah juga, tapi ini hal yang aku alamin sampai aku tuh bisa nangis harian kayak gitu loh. Jadi aku tuh orangnya ingin mencoba mandiri, tapi aku tuh nggak bisa. Bukan nggak bisa ya, karena diriku tuh kayak nggak mendukung diri aku tuh. Aku nggak bisa ngedukung diri aku buat mandiri. Nah, terus kebetulan juga aku tuh satu lingkup, satu kosan juga sama teman-teman terdekat aku kayak gitu kan. Jadi aku tuh bisa jadi tipikal orang yang nggak bisa sendirian kayak gitu. Jadi aku tuh butuh orang lain gitu kan, Za. Jadi ada satu masa aku tuh lagi berantem sama, nggak berantem juga sih, kayak lagi diem-dieman gitu sama seseorang. Nah, dan di situ tuh teman aku tuh kayak cuek banget ke aku, padahal nggak ada hubungannya, masalah aku tuh nggak ada hubungannya sama mereka, tapi aku tuh ngerasa kalau teman aku tuh kayak cuek sama aku, ngejauhin aku, ngediemin aku kayak gitu. Sebenarnya itu tuh enggak sih, sebenarnya mereka tuh nggak ngediemin aku, nggak ada maksud mereka kayak gitu, tapi aku tuh ngerasain kok mereka kayak jauh ya sama aku gitu, kok mereka nggak ke kamar aku sih seharian ini kayak gitu, kok mereka berdua doang sih, kok nggak diajak kayak gitu loh. Sampai akhirnya aku tuh seharian di kos, sengaja udah masak, udah beli makan kayak gitu, aku taruh di kamar dan aku nggak keluar kamar sama seharian. Jendela aku tutup, pintu aku kunci, dan aku tuh menutup diri dari mereka. Sebenarnya mereka juga nyariin aku, mereka ngechat aku, mereka ketok-ketok pintu aku, tapi aku sengaja nggak buka karena aku merasa kayak kenapa sih mereka lo tadi ngejauhin aku, kok sekarang nyari aku kayak gitu aja sih. Jadi kalau aku kayak gitu, dan di situ aku emang nggak ada komunikasi sama siapapun. Aku bener-bener sendiri, aku menikmati waktu, bisa dibilang kayak cuma nonton, scroll TikTok gitu-gitu aja sih. Tapi nggak lama dari situ aku pasti cerita sama ibu aku, tapi aku nggak nyeritain masalahku. Jadi aku kayak cuma mengumpamakan permasalahan aku gitu loh. Dan ibuku ya menghibur aja, kayak nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa kayak gitu. Emang manusia tuh fasenya ada juga kesepian, ada juga sendirian, dan kita tuh nggak boleh memaksa untuk selalu bersama sama orang lain kayak gitu. Ya itu menyadarkan aku sih. Jadi dalam hidup tuh kita emang nggak selamanya tuh berteman gitu loh, nggak selamanya punya seseorang yang bisa sama-sama kita. Ada fasenya kita emang sendirian. Ya dukungannya tadi selalu nyemangatin. Apa ya, kan ibuku tuh sebenarnya bukan orang yang kayak ngasih deadline, maksudnya kayak ngasih kamu tuh harus lulus 7 semester gitu contohnya. Sebenarnya tuh enggak, pokoknya
pesan dari ibuku tuh gak apa-apa, pelan-pelan aja, dijalanin apa yang bisa dijalanin. Kalau jodohnya emang sampai 7 semester doang, ya berarti alhamdulillah. Tapi kalau enggak ya nggak apa-apa, nggak usah ngebet gitu. Jadi itu tuh membuat aku tuh nggak terlalu ambis, nggak terlalu yang kayak oh aku harus ngejar ini sampai dapet kayak gitu. Jadi lebih kayak menenangkan. Jadi ya udah ngalir aja kayak gitu. Yang penting kitanya berusaha. Mama di situ karena memang dibilang tadi mama cukup gengsian orangnya, jadi sama-sama menekan ego masing-masing. Sudah ya berantem sampai nangis-nangis, jadinya saat itu sama-sama ketemu titik tengah, ya sudah kuliah, mau kuliah di mana, jurusan apa gitu. Tapi akhirnya negonya ya misalkan kemarin harus S2-nya di luar gitu, jadi tetap ya gitu. Jadi itu sih peran mama, kayak ya semakin besar kan semakin kita dihadapkan sama masalah-masalah yang kadang ternyata ngambil keputusan tuh nggak segampang itu gitu sih. Jadi membentuk kedewasaan juga sih sama mama. Papa nggak begitu berperan apa-apa sih memang gitu, karena memang cukup apa ya, bahkan tidak ada peran apapun gitu. Jadi memang ya sekedar, mungkin kalau di hidup saya sih sekedar ada aja gitu. Ya papa ada gitu. Makasih sih, karena nggak bisa apa ya, nggak tahu juga mau ngomong apa, cuma mau bilang makasih sama apa ya, tungguin ya gitu. Kayak ini kan semua masih proses, tungguin bisa ngasih timbal balik yang sama besarnya lah. Jaga kesehatan, itu aja. Kenapa jaga kesehatan? Karena masih pingin selalu ada sampai nanti lah gitu. Emang aku tuh susah banget yang ngungkapin sayang ke orang tua gitu. Kayak emang susah banget ya kalau aku disuruh aku ungkapin apa yang pengen aku ungkapin ke orang tua aku, apalagi ke ibu aku. Ya aku malah bilang kakak tuh sayang banget sama ibu. Kayak apa ya, kakak emang bakal berusaha buat jadi anak yang mandiri gitu, nggak pengen sedih-sedihan terus, apalagi sampai orang tua aku tahu gitu aku tuh sedih kayak gitu. Jadi gitu aja sih, semoga ibu tuh selalu ngedukung apapun jalan yang aku ambil gitu. Apa ya, misalnya bagaimanapun orang tua kita, seburu-burunya kita menganggap orang tua kita, pasti akan ada di satu titik di mana kita ngerasa kalau teman kita cuma orang tua kita doang.